laki itu harus gini, gini. Yang lainnya berarti kamu bukan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kastra, kembali lagi di Sitok. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga selalu bahagia. Sitok kali ini kembali akan membahas sebuah topik yang tentu teman-teman udah gak asing lagi mendengarnya, yaitu toxic masculinity. Jadi sempat ramai di salah satu media sosial tentang kampanye stop toxic masculinity. Pasti teman-teman sering banget kan denger kayak cowok tuh gak boleh nangis, cowok tuh harus kuat. Nah, itu merupakan contoh dari kata-kata toxic masculinity. Nah, untuk itu sebenarnya toxic masculinity itu apa sih? Apakah hanya sekedar tren sementara atau memang ada efek negatif dari pemberian toxic masculinity? Tapi sitok kali ini berbeda karena saya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Alif, dan kita akan langsung terhubung dengannya. Halo Alif, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke Alif, hari ini Sitok bakal ngomongin tentang toxic masculinity dan pasti Alif udah nggak asing lagi dengar kata-kata ini kan. Nah, Oh ya, tentu. kata-kata apa sih yang sering banget Alif dapatkan dari orang sekitar, dari teman-teman tentang yang berhubungan dengan toxic masculinity? Ya, toxic masculinity ya. Waktu kecil dulu saya sering biasanya diejek sama teman-teman satu kampung dulu waktu kecil. Dia katanya, kamu kan cowok, kenapa kok nggak main bola sama teman-teman? Yang dulu nggak begitu bisa sih main bola, jadi nggak pernah main bola sama teman-teman, jadi sering diajak gitu. Malahan lebih sering main bareng teman-teman yang cewek sih, waktu itu main masak-masakan. Terus juga waktu hangout biasanya sama teman-teman, ini masih agak tuaan dikit lah, kayak SMA gitu. Kamu kok nggak ikutan ngerokok sama teman-teman, kan cowok harusnya ngerokok gitu kan. Nggak ngerokok, nggak jantan gitu Kan tentang toxic masculinity ini salah persepsi kan tentang toxic masculinity. Aku juga masih kurang paham karena jujur aku juga masih sering kayak ngasih standar ke cowok-cowok gitu. Yep. Nah, mungkin kita bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang apa itu toxic masculinity dengan siapa, Liv? Bintang tamu kita hari ini spesial banget sih, karena dia sedang menempuh pendidikan S2 di Belanda, yaitu namanya Mas Nido sekarang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel ini. Oke, kita tunggu dulu Mas Nidonya untuk langsung bergabung dengan kita. Halo. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Iya, apa kabar Mas Nido? Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah. Ya, baik. alhamdulillah kita sih baik. Lagi di rumah semua nih? Iya, Mas Iya, Nido. benar Mas. Gimana, semuanya Mas? Terjebak dalam pandemi. Ya, keadaan pandemi di sana gimana Mas di Belanda? Di sini sih sudah lumayan membaik ya. Jadi sekarang semuanya hampir sudah berjalan normal seperti biasanya. Social distancing juga masih diberlakukan. Ya, terus karena sekarang lagi musim panas dan orang-orang lagi pada liburan, jadi ya rame juga di sini. Gitu. Tapi tetap protokol juga dilaksanakan dengan cukup baik sih di sini. Jadi di Belanda sana apa masyarakatnya juga rewel ya Mas, kayak di Indonesia gitu? Rewel, tapi mereka rewelnya malah justru lebih ke rewel gimana caranya aku bisa aman gitu. Ya, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang toxic masculinity. Pasti para cowok-cowok ini udah nggak asing lagi dengan kata-kata toxic masculinity ini. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa dulu teman-teman Kastra yang saat ini sedang menonton video ini. Halo teman Kastra. Halo teman Kastra. Oke. Nah, jadi kemarin itu sempat ramai Mas kampanye tentang toxic masculinity. Nah, di salah satu media sosial, tapi sayangnya masih banyak mereka yang kayak sangat tangkap, salah paham sebenarnya toxic masculinity itu kayak gimana, apa sih sebenarnya itu. Nah, untuk itu kita jadi tanya ke teman-teman Kastra, kita post di story Instagram, kita tanya nih,
kata-kata apa yang paling sering mereka dapatkan yang berhubungan tentang toxic masculinity. Nah, silakan Alif, tolong dibacakan tentang kata-katanya. Oke, ya kita mendapat tanggapan yang sangat menarik ya. Rata-rata tanggapannya seperti anak cowok kok nangis gitu, cowok kok pakai skincare gitu, terus cowok kan harus bisa semua pekerjaan yang berat. Dan juga salah satu yang cukup menarik ini, cowok kok suka nonton K-pop gitu. Kan aneh, biasanya nonton kan, cowok kan tontonannya kayak yang gelut-gelut kayak WWE gitu kan. Ini kok nontonnya malah Blackpink gitu. Oke. Nah, dari kata-kata itu juga sering aku nambahin, ada yang bilang kayak, dia cowok kok gak ngerokok sih, itu menurutku agak konyol juga, ngerokok terus gak ngerokok dibilang bukan cowok, kayak gitu. Nah, melihat dari kata-kata tersebut, sebenarnya toxic masculinity itu apa sih, Mas? Untuk definisinya sendiri ya, sama seperti banyak hal di psikologi dan ilmu sosial lainnya, definisi toxic masculinity itu sebenarnya belum ada yang pakem, belum ada yang disetujui oleh banyak pihak gitu. Tapi pada dasarnya toxic masculinity ini mengacu pada aspek tertentu dalam peran gender maskulin yang dianggap tidak sehat atau sudah mengganggu, gitu. Baik untuk diri laki-laki itu sendiri atau juga untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi intinya adalah toxic masculinity itu adalah praktek toksik atau praktek beracun dari peran maskulin yang biasanya berhubungan dengan efek negatif gitu, baik secara sosial maupun secara kesehatan gitu. Ya, cukup menarik sih memang. Kenapa orang-orang bisa membuat stigma semacam itu. Nah, mungkin kita perlu tahu alasannya kenapa kok orang-orang sampai bisa membuat stigma yang kayak gitu. Maksudnya membuat seperti ngomong anak cowok kok nangis kayak gitu-gitu ya? Ya, benar sekali, Mas. Kalau ditanya penyebab, maka baiknya kalau saya lebih suka memandangnya dari perspektif ekologi. Jadi perspektif Prof. Bennett, semakin dewasa seharusnya maskulinitas seseorang itu bisa lebih dewasa gitu. Jadi tidak lagi hitam putih seperti konsep maskulinitas anak-anak gitu. Gitu. Seharusnya yang diharapkan seperti itu. Tetapi menjadi toksik ketika seorang yang udah dewasa tapi tetap pandangannya adalah pandangan yang hitam putih gitu. Dalam memandang maskulinitas. Kemudian seksualitas ini juga berpengaruh karena biasanya orang yang punya toxic masculinity ini biasanya dari golongan heteroseksual gitu. Atau juga ada yang disebut sebenarnya sebutan kolokvial ya. Jadi sebutan orang-orang dari aliran feminis sebenarnya yang disebut sebagai internalized homophobia. Jadi orang-orang dengan homoseksualitas, tapi mereka menginternalisasi toxic masculinity terhadap orang lain, seperti itu. Itu dari dirinya sendiri. Tapi juga ada beberapa faktor yang dari mikrosistem, yaitu dari lingkungan terdekat individu. Gitu. Ini termasuk cara pengasuhan orang tua, bagaimana cara orang tua membesarkan dan menanamkan peran-peran gender dalam keluarganya, seperti itu. Juga lingkungan-lingkungan terdekat di rumahnya, gitu, mungkin tetangga atau di sekolahnya, gitu. Salah satu contohnya sih banyak seperti yang tadi disampaikan ya, banyak anak-anak laki-laki kalau menangis dibilang udah diem, anak cowok kok nangis gitu ya. Itu sebenarnya bentuk pengajaran orang tua terhadap terhadap nilai-nilai maskulin kepada anak laki-laki. Gitu. Itu juga salah satu faktor penyebab adanya maskulinitas. Kemudian ada juga faktor ekosistem. Nah, ini yang lebih besar lagi, misalnya media, lingkungan sosial yang lebih luas, gitu ya. Kemudian makrosistem, ini yang paling mengakar, gitu ya. Termasuk budaya,
patriarkis misalnya. Itu juga menjadi salah satu faktor pembangun toxic masculinity atau maskulinitas secara umum. Kemudian yang penting juga adalah aspek agama gitu ya. Agama ini juga membentuk sikap kita terhadap peran gender. Pembagian peran gender juga diatur dalam agama. Nah, ini juga yang sering orang lupakan gitu ya. Kadang-kadang agama juga sangat berpengaruh dalam maskulinitas seseorang. Ini adalah yang besar dan selalu dinamis itu kronosistem, yaitu sistem waktu. Jadi semakin modern zaman, maka toxic masculinity semakin dianggap buruk, negatif gitu. Sedangkan aspek-aspek yang sama pada zaman yang lebih dulu itu dianggap memang superior gitu, memang unggul. Nah, itu karena memang ada perubahan zaman yang menuntut adanya perubahan peran gender gitu. Jadi kalau kita bertanya apa sih penyebab adanya maskulinitas atau toksik maskulinitas secara spesifik, maka jawabannya ini kompleks sekali gitu. Karena memang maskulinitas sendiri adalah hal yang kompleks gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya maskulinitas juga sangat kompleks. Nah, dari situ tadi sempat menyinggung masalah peran gender ya, Mas. Isunya lebih kayak gini sih, Mas. Kayak mereka memanfaatkan tren saya nyebutnya dengan tren masculinity untuk berbelok gitu. Padahal kan menurut orang-orang yang maksudnya yang benar-benar pengen mengkampanyekan ini tuh maksudnya adalah ya nggak apa aku skincare aku nggak apa-apa skincarean aku juga straight gitu. Nah kayak gitu. Menarik. Iya. Ya ini khas gerakan politik ya sebenarnya, bahwa gerakan politik apapun itu pasti akan bisa ditunggangi oleh orang-orang yang punya visi yang berbeda sebenarnya. Ya ini mungkin patut disayangkan gitu ya, tetapi yang perlu kita pahami adalah maskulinitas sendiri menjadi toksik itu ketika aspek-aspek maskulinitas itu diberlakukan secara paksa dan secara rigid, secara kaku kepada seorang laki-laki. Gitu. Seakan-akan bahwa nilai-nilai maskulin itu adalah satu-satunya nilai yang boleh diaplikasikan atau diterapkan oleh seorang laki-laki. Mungkin agak ribet. Jadi ketika kita memaksakan laki-laki itu harus gini. Yang lainnya berarti kamu bukan laki-laki. Nah, konsep yang seperti itu, penerapan yang seperti itu bisa disebut sudah toksik gitu ya. Laki-laki yang merawat diri gitu ya melalui skincare atau yang suka dengan gaya-gaya Korea gitu, ini sebenarnya bisa ada istilah yang namanya effeminated masculinity, jadi maskulinitas yang feminim gitu. Nah ini sebenarnya bentuk juga sebagai maskulinitas gitu, tapi orang-orang umum biasanya oh ini bukan maskulinitas karena ini bukan maskulinitas tradisional gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang nggak suka K-pop sama orang yang suka K-pop itu selalu bertengkar gitu ya. Orang yang nggak suka K-pop bilang, orang yang nggak suka K-pop selalu bilang, alah artis K-pop tuh nggak maskulin gitu ya, nggak maco gitu ya. Kayak cewek gitu. Ya, cewek-cewekan gitu ya. Orang lain menganggap, itu kok feminin sih maco, tapi bagi mereka itu laki-laki seperti biasanya seperti itu gitu ya. Ya bisa juga mereka dandan, mereka bisa dance itu hal yang wajar bagi orang-orang dengan konsep effeminated masculinity. Gitu. Terus menjawab tadi kembali ke isu bahwa kampanye Stop Toxic Masculinity ini ditunggangi oleh orang-orang yang tiba-tiba melepaskan diri dari peran maskulinitas, itu sebenarnya hal yang mungkin bisa disayangkan. Tetapi juga kita perlu pahami bahwa mungkin ini juga momentum bagi mereka. Karena bisa jadi mereka adalah korban dari toxic masculinity. Mereka pada awalnya memang tidak konform dengan tradisional masculinity, kemudian sepanjang hidupnya dia dibilang, kamu kok maskulin sih, kamu kok maskulin, dan itu sangat mencederai diri seseorang pastinya. Dan dengan momentum adanya kampanye Stop Toxic Masculinity, ini mereka menjadikan momentum, oh hal yang sebetulnya memang itu omongannya kali ngomongin laki-laki kok nggak gini ya, laki-laki kok harusnya gitu ya. Nah mereka menjadikan momentum untuk embracing themselves, untuk merangkul diri mereka yang sebenarnya gitu. Dan itu sebenarnya perjalanan individu yang seharusnya patut kita hormati juga,
ya itu sih gitu. Mungkin ya susah sih menilai apakah itu hal yang benar atau hal yang salah gitu ya. Tapi kita juga harus memahami ya, itu tadi, itu memang mungkin perjalanan individu itu gitu ya, untuk merangkul dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri setelah selama ini tersakiti dengan nilai-nilai aspek masculinity. Oke, berbicara tentang perjalanan hidup seseorang, nah berarti sebenarnya toxic masculinity ini itu ada efek nggak sih Mas? Efek negatif, kalau maskulinitas sendiri pada dasarnya bukan hal yang negatif. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Yang biasanya dikaitkan dengan konsekuensi negatif adalah apa yang kita sebut sebagai toxic masculinity. Dan sepanjang pengetahuan saya, mungkin ada beberapa hal yang di luar pemahaman saya, tapi secara garis besar, toxic masculinity ini punya efek negatif dalam dua aspek yang saling berkaitan sebenarnya. Yang pertama adalah aspek sosial, yang kedua adalah aspek kesehatan. Aspek sosial ini yang biasanya banyak dikaji, gitu, lebih banyak dikaji dalam studi maskulinitas. Misalnya, toxic maskulinitas ini dihubungkan dengan misogini atau sikap negatif dan destruktif terhadap gender perempuan, dan juga seksisme. Kemudian toxic maskulinitas juga terkait dengan homofobia dan transfobia. Jadi kebencian terhadap golongan homoseksual dan transseksual. Kemudian ada juga efeknya terhadap agresivitas dan kejahatan. Karena yang menarik adalah studi tentang terorisme. Gitu ya. Pelaku terorisme adalah laki-laki. Gitu. Nah, ini menarik karena jadi kita bertanya, kenapa laki-laki yang harus melakukan terorisme? Gitu. Nah, disinyalir maskulinitas ini atau toksik maskulinitas ini sebagai akar dari permasalahan di terorisme. Itu salah satu contoh akibat dari kejahatan yang efeknya terhadap orang lain. KDRT juga disinyalir juga punya hubungan dengan toxic masculinity. Dan kemudian untuk kesehatan sendiri, ini yang baru-baru ini sekitar awal 2000-an, tahun 2000-an, mulai banyak digali, yaitu efek toxic masculinity terhadap kesehatan mental. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya laki-laki sejak kecil dibilang, kamu itu anak laki, jangan nangis gitu ya. Kalau sepanjang hidup anak laki-laki diajarkan seperti itu, maka akan timbul kesan atau nilai dalam diri laki-laki bahwa aku harus jadi orang yang kuat. Kalau ada sesuatu dalam hidupku, aku harus kuat, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Ini disebut sebagai stoicism, ya. Jadi stoik, jadi di bawah tekanan harus tetap tenang gitu ya. Nah, sayangnya nilai-nilai ini yang sebenarnya tidak secara inheren negatif bisa menghambat laki-laki untuk mendapatkan bantuan psikologis gitu ya. Secara gampangnya itu biasanya kan kalau cewek, kalau perempuan mereka lebih stres gitu ya. Cara mereka adalah untuk coping dengan stresnya atau dengan depresinya secara klinis, itu adalah dengan berbicara kepada orang lain, curhat. Gitu. Hal yang wajar lah, itu dianggap sebagai halnya perempuan gitu ya, curhat apa-apa gitu ya. Atau bahkan sampai ke psikolog. Laki-laki curhat itu kayak aneh banget gitu loh, ya nggak sih? Iya, benar. Apalagi curhat sama cowok gitu, itu sama apa lagi? Nah, itu hal yang masih kita anggap ngapain sih nih cowok kok baper banget gitu ya. Baperan gitu ya. Ini sebenarnya adalah termasuk bentuk dan efek toxic masculinity gitu. Ini menghambat laki-laki untuk mendapatkan bantuan profesional gitu ya. Dan sayangnya ini juga berdampak pada kematian akibat bunuh diri. Ya. Jadi kalau kita ketahui depresi itu lebih banyak terjadi pada perempuan. Jadi kalau ada masalah kamu harus tabah. Nah, ini kan sebenarnya nilai yang positif ya. Tapi jadi negatif kalau itu sangat tabu. Kalau ada masalah apapun kamu jangan nangis, dan kamu jangan nangis karena kamu cowok.